kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, saat ini kita akan memasuki pertemuan kita. Sekarang adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan ketiga. Dikarenakan saat ini lagi adanya wabah virus corona, jadi kita semua diharapkan untuk tetap di rumah saja dan jangan lupa memakai masker jika keluar rumah, jika berada di tempat ramai-ramai gitu ya. Jadi saat ini pun ibu sedang memakai masker. Untuk yang lainnya juga ada nih yang ibu lihat tidak memakai masker. Coba sana ambil maskernya ya. Oke ya, ibu tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah semuanya kan? Ya, jadi saat ini kita bertemu melalui Zoom meeting, walaupun melalui Zoom. Ibu harap pembelajaran kita akan tetap berjalan dengan baik, secara efisien dan efektif. Walaupun pasti nanti akan ada kendala dari mungkin jaringan internet. Ya, paling sering sih kendalanya tuh dari jaringan ya kan. Nah, jadi saat ini udah kumpul semuanya kan? Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa yang ibu pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami sampaikan kepadamu buat kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Itu semua Tuhan, kami ada saat ini, itu semua berkat Engkau. Bapa yang baik, kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami bertemu walaupun melalui Zoom meeting. Kami boleh memulai pembelajaran kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami serahkan Tuhan pembelajaran kami dari awal pertengahan sampai akhir kepadamu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di hati dan pemikiran kami untuk kami tetap fokus kepadamu. Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami serahkan hanya ke dalam pengasihan-Mu. Melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita dulu bernyanyi Harta Berharga. Tahu lagunya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tahu kan? Ya, biar kita pasang musiknya. Untuk anak-anak ibu, silahkan mengikutinya ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emma, selamat pagi Abah. Hari-hari ini berseri indah. Terima kasih Emma, terima kasih Abah. Sumpah yang perkasa dari kami putra putri siap berbakti. Nah anak-anak, kita sudah selesai menyanyikan lagu Harta Berharga. Anak-anak tahu kan bahwa lagu Harta Berharga ini adalah sebuah lagu ospilin dari keluarga Cemara. Nah, film ini sudah sangat lama, tetapi nilai moralnya itu sangat relevan sampai sekarang untuk diterapkan. Nah, jadi masih pada ingat kah atau ada yang nggak tahu nih tentang cerita keluarga Cemara ini? Ada? Oh, ada ya. Ya, biar ibu kasih tahu. Film Keluarga Cemara ini disutradarai oleh Yandi Lawrence.
hadir dengan semangat cerita yang mengusung keluarga dengan kesederhanaannya. Tapi walaupun sederhana, tapi lebih kekinian. Tahu kan maksudnya kan? Nah, dengan skrip yang ditulis bersama, Gina S. Noe Riyandi mengambil plot prolog sebelum Agil atau anak ketiga lahir. Sehingga kisah keluarga Cemara itu terdiri dari Abah, Emak, Eus, dan Ara. Makanya tadi di lagunya kan terima kasih Emak, terima kasih Abah. Karena memang lagu ini semua mencerminkan dari cerita keluarga itu sendiri. Film Keluarga Cemara ini dibuka dengan harmonisnya kehidupan keluarga Cemara, hingga suatu kali Abah dan Emak dihadapkan pada masalah penipuan, dan mereka pun menjadi jatuh bangkrut. Akibatnya kedua anak mereka seperti tadi ada Ius dan Ara harus menghadapi keadaan baru yang menimpa keluarga mereka. Pindah dari rumah mewah di Jakarta ke rumah sederhana dan rapuh di kampung halaman Abah. Semua mesti beradaptasi lagi dengan hidup baru. Dari serba ada ke serba kekurangan, dari serba mewah ke apa adanya. Persoalan beruntun membuat Abah, Emak, Eus, dan Ara mesti saling berdamai dengan diri masing-masing. Abah mencari kerja serabutan, Emak memutar otak untuk buka usaha, Eus yang uring-uringan karena pindah sekolah, juga kemudian membantu emaknya dengan menjual opak. Namun semuanya berbeda dari kacamata Ara yang melihat semuanya serba positif dan tak pelak menjadi penyimbang cerita. Jadi sifat positif dari si Ara ini adalah menjadi penyimbang cerita mereka itu. Di antara hidup yang sulit itu ada Ciusama, tempat memberi pinjaman, dan juga jalan keluar bagi keluarga Cemara. Ada juga Romli, teman Abah yang membantunya mencari kerja. Sebelum mencapai klimaks, Abah berniat menjual rumah pada Tante Frasier. Namun menjual rumah tak semudah itu. Jadi dari cerita itu kita tahu bahwa sebuah keluarga ini, mereka adalah keluarga Cemara yang hidup dengan kesederhanaan mereka, tapi mereka hidup bahagia. Jadi ibu meminta untuk anak-anak ibu memaknai setiap lirik lagu dari lagu yang telah kita nyanyikan tadi, karena setiap kata per kata dari lagu itu sangat sederhana tetapi sangat menyentuh hati. Jadi yang mau ibu kasih tahu adalah dari keluarga Cemara ini banyak sekali nilai moral yang kita dapatkan, dan itu sangat relevan bagi kita sampai saat ini juga, karena ini menyangkut tentang keluarga kita. Jadi untuk anak-anak ibu yang saat ini mungkin belum pernah menonton, ibu sarankan untuk menontonnya. Apalagi kalian sekarang kan sudah duduk di bangku SMA, kalian sudah mempunyai pemikiran dewasa, tidak tidak seperti anak-anak lagi. Kalian ini sudah hidup seperti ke jenjang yang lebih dewasa lagi. Jadi ibu harapkan ketika kalian nanti menonton cerita ini, kenakan itu dapat menyentuh hati kalian dan mengubah hati anak-anak ibu untuk lebih menyayangi keluarganya, untuk lebih hidup berdamai bersama keluarganya. Oke ya? Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan menjadi pedoman keluargaku. Oke, ibu ingin tanya, siapa sini yang tahu landasan dalam membangun keluarga Kristen? Ayo, atau pernikahan bisa juga. Yang tahu? Nah, ibu minta buka Alkitabnya dari Kejadian 2 ayat yang ke-24. Oke, sudah. Ibu bacakan ya, dengarkan baik-baik sambil ikuti di dalam hati melihat Alkitabnya. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dari ayat Alkitab ini, mengapa sih ini dikatakan menjadi landasan keluarga Kristen atau pernikahan? Ayo, anak-anak ibu, adakah yang tahu? Adakah yang terbesit di pikirannya mengapa melalui pembacaan firman ini? Ya, biar ibu jelaskan. Di sini, mengapa katanya 3 landasan teori dalam ayat ini?
Di sini dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan kemudian mereka menjadi satu daging. Oke. Dari sini nanti anak-anak ibu ketika ingin menikah, maka ketika pihak perempuan ingin menikah ataupun ketika pihak lelaki ingin menikah, lelaki, perempuan, mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan kemudian pihak laki-laki bersatu dengan istrinya, pihak perempuan bersatu dengan suaminya, kemudian mereka menjadi satu daging. Makanya ada kata-kata tertulis, sebab mereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia, ya kan? Seringkali kan kita dengar begitu kalau ada pernikahan, pemberkatan pernikahan. Jadi yang mau ibu katakan adalah 3 landasan keluarga Kristen itu adalah kita harus bisa dulu, harus ikhlas dulu hati kita untuk meninggalkan ayah dan emak kita, ayah dan ibu kita, untuk kita bersatu dengan istri kita, membentuk sebuah satu keluarga yang baru. Nah, dan satu keluarga yang baru dan sudah menjadi satu. Jadi di dalam rumah tangga itu kan itu telah menjadi satu nantinya, seperti orang tua kalian, begitu kan? Kalian nanti akan menjadi satu. Nah, jadi yang mau Tuhan katakan di sini adalah sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Tuhanlah yang menyatukan mereka. Gitu. Jadi landasan teori ini memang benar-benar sangat mendukung dalam keluarga Kristen atau pernikahan. Gitu ya. Selanjutnya yang mau ibu katakan adalah saat ini kita berbicara tentang Tuhan adalah pedoman keluargaku. Di sini dikatakan bahwa kita itu sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga yang berkepala Kristus di keluarga kita harus hidup sesuai dengan pedoman Tuhan. Kita harus berpedoman kepada Tuhan. Jadi ini dapat dikatakan ketika mungkin ayah ada salah, ibu ada salah, anak ada salah, itu semua kembali berpedoman kepada Tuhan. Jadi mungkin ada saatnya ketika ayah merasa benar, ibu merasa benar, anak merasa benar, mari kembali lagi kepada Tuhan. Kita lihat pedoman Tuhan itu seperti apa, karena segala sesuatunya yang paling benar itu adalah dari pedoman Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan ingin meminta kita sebagai keluarga yang selalu berpedoman kepada Tuhan, tidak berpedoman kepada hal-hal yang lain. Jadi ketika kita mungkin ada masalah di tengah keluarga kita, mungkin kita ada mungkin hati kita merasa tidak nyaman di keluarga kita, mari semuanya itu serahkan kepada Tuhan. Jangan kita malah membebaskannya itu dengan hidup foya-foya, minum-minuman keras, merokok, menghisap sabu-sabu, ganja, jangan. Atau malah gabung ke teman-teman tempat tongkrongan yang tidak baik, jangan. Tapi mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti tema kita, Tuhan pedoman keluargaku, Tuhan adalah pedoman keluargaku. Jadi semua harus atas izin Tuhan, semua harus berpedoman kepada Tuhan gitu. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah merasakan bagaimana lawatan Tuhan di tengah-tengah keluarga kalian kan? Mungkin dari yang saat ini mungkin kalian tidak bisa makan lagi, tahunya tiba-tiba ada rezeki ayah, tiba-tiba ada rezeki bapak, atau rezeki ibu, atau rezeki mama, tiba-tiba ada gitu. Dia kan bisa jadi makan. Terus yang seharusnya mungkin seperti Ebi yang seharusnya tidak ada lagi uang untuk mau bayar uang sekolah, tiba-tiba Ebi dapat rezeki. Mungkin dengan membantu ada ibu-ibu mungkin di jalan, Ebi bantu, ibu-ibunya mungkin merasa terbantu dan memberi Ebi upah. Ada yang seperti itu banyak sekali. Ya memang anak-anak ibu tidak kecil kemungkinan bahwa anak-anak ibu pasti pernah merasakan itu. Tanpa anak-anak ibu sadari, sebenarnya tangan Tuhan, sebenarnya Tuhan Yesus sudah bekerja di tengah-tengah hidup saudara, sudah bekerja di tengah hidup keluarga anak-anak ibu. Iya, dari
semua contoh-contoh itu semua Tuhan sudah menandakan bahwa Tuhan itu bekerja di kehidupan keluarga kalian. Jadi yang mau ibu katakan, dari pembelajaran kita hari ini, ibu mau katakan, mari lihat keluarga Cemara, keluarga yang sederhana tetapi tetap hidup damai. Nanti anak-anak ibu yang belum menontonnya, seperti kata ibu tadi ya, jangan lupa tonton, sangat bermanfaat sekali, banyak sekali yang dapat kita kutip dari cerita keluarga itu, dan itu anak-anak ibu boleh menerapkannya di tengah-tengah keluarga anak ibu, jadi nggak rugi menontonnya. Tonton aja sambil lihat-lihat yang lain, mungkin nggak apa-apa. Jadi yang mau ibu katakan adalah, Tuhan adalah pedoman keluargaku. Mari dari tema hari ini kita benar-benar di tengah-tengah keluarga kita menjadikan Tuhan sebagai pedoman keluarga kita, apalagi di tengah-tengah pandemi ini yang mengharuskan pasti kita lebih banyak menghabiskan waktu itu berada di rumah dan berada di keluarga kita. Ini kesempatan kita untuk lebih dekat lagi bersama keluarga-keluarga lainnya, lebih dekat lagi, lebih intens lagi berhubungan satu sama lain dan berhubungan bersama Tuhan. Nah, mungkin saat ini di beberapa daerah anak-anak ibu mungkin masih daerahnya yang belum boleh pergi ke gereja kan, tapi dianjurkan untuk gereja di rumah aja. Ini kesempatan anak-anak ibu untuk mengajak keluarga itu untuk, ayo pak, ayo mah, ayo pak, ayo dek, kita ibadah di sini memuji Tuhan. Iya, nanti melalui perkumpulan kalian itu, maka hati kalian makin disatukan. Tuhan akan benar-benar hadir di tengah keluarga kalian, maka pasti anak ibu pasti akan merasakan perubahan itu. Pastikan. Jadi, yang ibu mau, biar nanti melalui pembelajaran ini, anak-anak ibu semakin sayang keluarga, semakin terbuka pada keluarga, semakin mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keluarga, tidak pergi ke hal-hal yang merusak diri, tidak pergi ke hal yang tidak disukai Tuhan. Jangan. Sekali orang tua melarang, ibu katakan, ketika orang tua melarang, maka pasti orang tua itu memikirkan pasti ada dampaknya. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Ingat itu ya. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Jadi ketika orang tua anak-anak ibu lagi melarang kalian, jangan melawan. Pandang sisi positifnya. Kenapa sih mamaku melarang aku? Kenapa sih bapakku melarang aku? Pasti ada efek samping, pasti ada dampaknya sehingga dilarang. Oke? Jadi melalui pembelajaran ini nanti anak-anak ibu harus sudah berubah ya. Harus sudah sama keluarga makin dekat. Jangan melawan-lawan lagi. Oke? Ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita ya. Nah, ibu ingin ngasih tugas dulu selama di rumah. Ibu ingin anak-anak ibu menuliskan sebuah pengalaman hidup, sebuah pengalaman keluarga kalian, dimana pengalaman itu tentang peran Tuhan di dalam kehidupan kalian, tapi bersama keluarga kalian. Tapi ini yang pernah kalian rasakan ya. Nah, nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, contohnya itu misalnya mungkin kalian satu keluarga pernah selamat dari kecelakaan lalu lintas. Itu kan peran Tuhan di kehidupan keluarga kalian kan. Contohnya seperti selamat dari lalu lintas satu keluarga. Itu benar-benar peran Tuhan. Jadi mungkin ada lagi hal lainnya, seperti yang kata ibu tadi, yang hari ini gak ada lagi uang untuk makan, tiba-tiba ada dapat rezeki sehingga keluarga kalian bisa jadi makan. Nah, jadi yang pengen ibu minta, anak-anak ibu menulis pengalaman itu dalam selembar kertas. Jadi pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas dan akan ibu minta. Oke, mengerti semuanya anak-anak ibu? Paham kan tentang tugasnya? Oh ya, jangan lupa ibu tetap tidak capek-capeknya mengulangi. Jangan lupa tonton nanti filmnya ya, karena kalian pasti akan banyak dari situ manfaatnya. Betul sekali, banyak sekali, banyak yang dapat kalian contoh nanti ya. Oke, sudah anak-anak ibu? Maka dari itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, sampai saat ini Tuhan masih melawat hati dan pemikiran kami, masih memberkati proses pembelajaran kami hingga sampai penghujung ini Tuhan.
Bila kiranya Tuhan, pembelajaran yang sudah kami lakukan, anak-anak Tuhan boleh mengerti dan memahaminya dan boleh melakukannya di kehidupan sehari-hari. Jadikan kami anak-anak Tuhan boleh tetap mengandalkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami, dan menjadikan Tuhan sebagai pedoman di tengah-tengah keluarga kami. Segala mara dan bahaya dari keluarga kami, kiranya Tuhan yang menjauhkannya. Ini doa dan permohonan kami serahkan hanya ke dalam pengasihan Tuhan. Melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk anak-anak ibu, jangan lupa isi absennya ya di Google Form yang ibu kirim melalui grup WA kita. Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Salam.